Welcome back to my channel, Nadil Flakes. Malam itu, Debbie dan Fafa pulang terlambat dari kota. Mereka baru saja selesai beli bahan untuk bisnis mereka. Tapi karena kelamaan ngobrol dan mampir-mampir, jam tangan sudah menunjukkan pukul 11 malam. Fafa, kereta terakhir masih ada nggak ya? Katanya udah lewat semua. Tapi tuh, ada kereta datang. Sebuah kereta tua berwarna kusam meluncur masuk ke peron. Lampunya redup dan dari jendela tampak bayangan penumpang yang duduk diam, menunduk. Fafa, ini kok baunya aneh ya? Kok tiba-tiba bau bunga melati ya? Mana bentuk keretanya tua banget, kayak di film-film horor. Iya, kok baunya nyengat banget. Ya udahlah, yang penting kita pulang. Kalau jalan kaki, bisa nyampe besok. Begitu melangkah masuk, udara terasa dingin menusuk. Bau menyengat pun semakin mengganggu. Fafa, ini kok baunya makin aneh ya? Kayak bau bangkai. Iya lagi. Tadi pas masuk nggak bau deh. Kok tiba-tiba bau bangkai begini? Tapi asli deh, ini keretanya tua banget. Mana berdebu banget lagi. Duh, dingin banget di sini. AC-nya kenceng. Mana di sini cuman kita berdua doang. Kok aku merinding ya? Iya lagi. Kayaknya bukan AC deh. Ini mah hawa mistis. Kereta berhenti mendadak di stasiun tua yang lampunya redup. Pintu terbuka sendiri. Seketika Debbie dan Fafa langsung lari keluar tanpa pikir panjang. Loh, kalian berdua dari mana? Kok jam segini jalan kaki? Dari ujung rel? Hah? Jalan kaki? Kami barusan turun dari kereta, Pak. Kereta? Saya tadi jaga di peron dari jam 8. Nggak ada kereta lewat, apalagi berhenti. Pak, serius deh. Itu tadi keretanya juga baru banget jalan, Pak. Kami duduk di gerbong belakang. Kalian pasti nyasar di jalur perawatan, terus jalan kaki di rel sampai sini. Emang orang-orang suka salah masuk. Ini sudah jam 12. Mending kalian pulang deh. Stasiun ini udah tutup. Pak, kami nggak jalan kaki. Kalau jalan kaki, kaki saya udah patah dari tadi. Lagi pula, kalau kami jalan, kenapa di belakang kami nggak ada jejak? Yah, intinya kami udah sampai sini. Udah, Fafa, jangan dijelasin. Toh, bapaknya juga nggak bakal percaya. Kedepannya, kami nggak akan naik kereta malam lagi seumur hidup. Mereka bergegas pergi, melangkah cepat menjauh dari stasiun. Malam itu, rasa takut itu terus berlanjut. Bukan hanya karena kereta yang tak seharusnya ada, tetapi juga tatapan petugas yang berubah aneh di detik terakhir. Hujan badai mengguyur pedesaan. Petir sesekali menyambar, menerangi jalanan becek yang dilalui Debbie dan Fafa dengan terburu-buru. Mereka mencari tempat berteduh. Sampai akhirnya, melihat bangunan tua berdiri di ujung jalan. Rumah sakit terbengkalai. Fafa, gue nggak yakin. Ini ide bagus. Rumah sakit ini kan udah puluhan tahun kosong. Orang-orang kampung aja bilang, tempat ini angker banget. Lu lupa cerita-cerita orang. Ada pasien yang meninggal di lorong. Ada dokter yang bunuh diri di ruang operasi. Ya elah, Deb, jangan kebanyakan mikir. Cerita kampung mah biasanya dilebih-lebihin biar serem aja. Daripada kita basah kuyup di luar, kehujanan, masuk angin. Siapa yang rugi, kita juga nggak mau sakit. Cuma gara-gara hujan badai. Udah sini aja, bentar doang kok. Tunggu reda, terus kita cabut. Lu nggak denger tadi? Angin aja bunyinya udah bikin bulu kuduk gua merinding. Nih, gua udah ngerasa ada yang nggak beres. Serius, Pak. Tempat ini beda auranya. Dari tadi gua kayak diawasin. Udahlah, kita lanjut aja yuk. Halah, lu mah kebanyakan nonton film horor. Ngerasa diawasin apaan? Palingan cuma tikus atau kucing liar yang lari-lari. Lagian, kalaupun ada setan beneran,
Masa iya mereka mau nongol cuma buat takut-takutin kita doang? Capek kali, setan kerja lembur tiap malam. Kita juga nggak mungkin banget pulang, Deb. Itu kampung sebelah banjir bandang. Udahlah yuk, masuk, kita tunggu hujannya sampai redaan dikit. Mereka pun masuk. Bau apek langsung menyambut, bercampur aroma karat dari besi tua. Lampu gantung berkarat bergoyang-goyang terkena angin, menimbulkan suara berdecit pelan. Di dinding, cat mengelupas dan ada coretan tangan seperti bekas darah. Suasana makin mencekam ketika angin bertiup kencang menutup pintu masuk. Fafa, coba deh, lihat. Lampunya kan udah mati semua. Tapi kenapa dari tadi gua kayak lihat cahaya kecil di lorong sebelah sana? Lu lihat nggak? Terus, lu denger itu kan? Itu pintu ketutup sendiri. Ah, itu paling pantulan petir dan angin dari luar, Deb. Jangan halu lah. Kita cuma numpang teduh. Mereka berjalan menyusuri lorong gelap. Semakin mereka berjalan ke dalam rumah sakit, aroma darah bercampur debu semakin kuat. Fafa, sumpah, gue pengen keluar sekarang juga. Gue udah gak kuat. Tempat ini bikin gue gila. Merinding banget, Fa. Mana? Bau banget. Deb, lu nggak lihat di luar? Hujan badai, angin kenceng, sama banjir. Kita nggak akan bisa pulang dalam kondisi kayak gitu. Udah, lu tenang aja. Ada gua di sini. Kita tunggu reda bentar. Baru cabut. Oke? Tenang. Gimana, Fafa? Kita kejebak di rumah sakit kosong, pintu depan kekunci rapat, dan gua udah denger suara aneh. Gua ngerasa ada yang ngikutin dari tadi. Lu jangan sok berani deh. Ya elah, mungkin itu cuma angin ngebawa suara, Deb. Bangunan tua gini kan gampang bunyi. Gue juga sebenarnya nggak berani. Tapi mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain selain nunggu hujan redaan di sini. Hujan di luar makin deras, angin makin kencang, dan pintu utama ternyata terkunci rapat. Mereka benar-benar terjebak. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jalan lain. Dari ujung lorong, samar-samar terdengar suara tangisan bayi. Suara itu bergema, semakin mendekat, padahal rumah sakit itu sudah lama tak digunakan. Apalagi untuk persalinan. Fafa, lu denger kan? Kita di sini cuma berdua. Masa iya? Ada suara bayi. Gua nggak mau tahu. Gua mau pulang, Fafa. Sumpah, gua mau keluar sekarang juga. Terserah banjir, gua nggak peduli. Pokoknya, gua mau pulang. Jangan tahan-tahan gua lagi. Deb, tenang dulu. Kita jangan panik. Suara itu bisa aja dari luar. Dari rumah warga. Udah, lo tenang aja. Langkah kaki berat terdengar mendekat, menyeret sesuatu di lantai. Bayangan tinggi dengan pakaian lusuh, perawat muncul sebentar saat kilatan. Petir menyambar lewat jendela pecah. Tiba-tiba kursi roda tua bergerak pelan ke arah mereka. Fafa, itu apaan barusan? Jangan bilang lu nggak lihat. Gue lihat, Deb. Sumpah, gue lihat. Udahlah yuk, kita pulang aja. Kayaknya penghuni di sini gak nyaman ada kita. Kan dari tadi udah gua ajakin balik. Lunya ngotot mau nunggu redaan. Asli gua bener-bener mau mati sekarang, Fafa. Serem banget. Gak lagi deh. Gua percaya sama lu. Thanks for watching. Subscribe sekarang.